Shalom, apa kabarmu? Semua dalam keadaan sehat, sukacita, dan dalam damai sejahtera Tuhan. Itu yang menjadi pengharapan kita bersama. Amin. Hari ini saya ingin membawakan firman Tuhan selama beberapa minggu ke depan ini dengan sebuah seri misi penginjilan, supaya saudara-saudara juga tahu bagaimana cara-cara yang praktis di dalam penginjilan, di dalam ladang Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Sebelumnya saya ingin menyampaikan salam saya kepada teman-teman yang hari ini berjuang di dalam pelayanan penginjilan ke pedalaman, ke suku-suku yang terabaikan. Kiranya kekuatan Tuhan senantiasa meliputi kehidupan saudara, dan saya tetap menunggu berita-berita yang sungguh ajaib karena penyertaan Tuhan. Saya juga menyapa untuk anak-anak rohani saya yang juga ada di seantero Indonesia ini, yang ada di berbagai tempat, serta jemaat MCC yang saya hormati, yang saya kasihi. Kiranya Tuhan memberkati. Yang terakhir, untuk semua saudara-saudara saya, semua teman-teman yang terlibat di dalam pelayanan MCC, terutama dalam penginjilan, kiranya Tuhan memberkati saudara dengan berlimpah. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan kali ini berkisar tentang seri misi penginjilan, dan saya mengambil tema mengelola manajemen takut. Amin. Mengelola manajemen takut. Judul itu terserah saudaraku. Jadi saya mengambil judul ini, mengelola manajemen takut. Sebelum kita jauh untuk membahas firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pada kali ini kami tetap ada dalam bimbingan dan dalam penyertaan Tuhan. Hari ini Tuhan, kami ingin mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, kiranya kuasa Roh Kudus yang berbicara kepada kami, kepada hamba-Mu yang memberitakan, agar kebenaran itu terjadi. Dan Tuhan, singkapkan hal-hal yang sulit dimengerti untuk kami mengerti dengan pertolongan Roh Kudus. Tolong kami Tuhan, sebab kami membutuhkan firman-Mu, terutama kami yang mau melayani Tuhan di dalam misi penginjilan. Kami sangat membutuhkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan kali ini terdapat dari kitab Lukas 9 ayat 23 sampai dengan 26. Saya bacakan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, karena Tuhan Yesus, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia membinasakan atau merugikan dirinya sendiri? Sebab barang siapa malu karena aku atau karena Tuhan Yesus dan karena perkataanku, anak manusia juga akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaannya dan dalam kemuliaan Bapa dan malaikat-malaikat kudus. Menjadi orang Kristen bukan sekedar agama saja, saudaraku. Tetapi menjadi orang Kristen, saudara harus masuk di dalam kebenaran firman Tuhan. Kalau ayat yang kita bacakan tadi dalam kitab Lukas 9 ayat 23, setiap orang yang mau mengikut Yesus, dikatakan ia harus menyangkal dirinya, ia harus memikul salibnya setiap hari dan mengikut Yesus. Saudaraku, ini bukan sesuatu hal persyaratan yang mudah, tetapi sesuatu panggilan kita menjadi seorang pengikut Yesus. Ia harus berani menyangkal dirinya. Ia harus menaklukkan dirinya. Dia harus mengecilkan dirinya sekecil apapun dan Tuhan yang lebih besar. Amin. Dan dikatakan menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Memikul penderitaan yang diizinkan Tuhan kita alami di dalam hidup kita. Saudara, dikatakan engkau harus menyangkal diri dan memikul salib setiap hari. Siap saudaraku? Ini tidak mudah saudaraku.
Dan saudaraku, orang yang tidak berani menyangkal diri dan orang yang tidak mau memikul salib, dia tidak bisa mengikut Yesus. Karena peraturan yang tertulis ini harus dijalankan sebagai seorang pengikut Yesus. Dia harus mau memikul salib dan menyangkal diri baru mengikut Yesus. Amin. Haleluya. Saudara, Matius 5 ayat 11 dikatakan demikian, berbahagialah kamu jika karena Yesus, kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Penganiayaan di dalam Kristus itu disejajarkan penganiayaan nabi-nabi. Saudara, kalau engkau difitnah, engkau dicela, dituduhkan segala yang jahat, itu dikatakan penderitaan yang sama dengan nabi-nabi saat itu alami. Jadi saudara, mengikut Yesus itu tidak mudah. Penuh dengan tantangan, penuh dengan hal yang harus kita lakukan, saudaraku, yaitu rela dianiaya, rela menderita karena Kristus. Saudaraku, saya ingin mengatakan demikian kepada saudara. Hal ini tidak terjadi atau sulit terjadi apabila seseorang memiliki suatu pandangan hidup ingin diidolakan orang, ingin dicintai orang, ingin dipuji-puji orang. Orang seperti ini sulit sekali untuk mengikut Yesus. Karena di dalam mengikut Yesus, engkau harus menyangkal dirimu, engkau harus pikul salib setiap hari, dan bahkan engkau rela dianiaya dan difitnah, dicela segala yang jelek, saudaraku, yang jahat. Saudaraku, kalau orang itu ingin dicintai, ingin diidolakan oleh orang, dia sulit untuk mengalami seperti ini. Ada hal yang sulit untuk dibenci oleh orang lain. Ini sulit sekali, saudaraku. Ketika dia tidak bisa dibenci, lalu orang saja melengos, dia ada bingung, saudaraku. Kenapa dia melengos ya? Kenapa dia kok tidak nyapa saya ya? Padahal saya senyum. Saudaraku, orang-orang yang ingin dirinya dihargai, disayang, disanjung orang, ini sulit sekali, saudaraku. Orang sering mengatakan dia menjaga image-nya yang baik, supaya apa? Supaya dipuji orang, disanjung orang. Sementara di dalam ajaran Kristus dikatakan engkau harus rela menyangkal diri. Saudara, bukan Tuhan mengajak kita dibenci orang, tidak. Tetapi saudara harus siap untuk dibenci karena nama Yesus. Itu maksud dalam Injil ini. Saudara harus siap karena engkau pengikut Yesus, engkau akan dibenci. Karena engkau hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sehingga engkau dibenci oleh orang-orang yang tidak hidup dalam kebenaran Tuhan. Hal yang terjadi pada orang ini adalah prinsip hidupnya tidak kuat, saudaraku. Prinsip kekristenannya tidak kuat. Karena apa? Dia selalu rindu keinginan hatinya untuk dia menjaga supaya dicintai dan dihormati orang. Saudaraku, terlalu banyak bicara, dia takut. Karena apa? Takut dapurnya ketahuan. Dia terlalu banyak talkative, terlalu banyak bicara, dia takut karena ketahuan jeleknya. Maka dia menjaga dirinya sebagaimana mungkin yang ia dapat jaga, yaitu dia diam, kalem, tenang, tidak banyak bicara, saudaraku. Kenapa? Dia takut dibenci orang, saudaraku. Nah, saudaraku, mengelola manajemen ketakutan hanya satu, ikut Tuhan Yesus. Amin. Hanya satu, ikut Tuhan Yesus. Bayangkan jika saudara tidak hidup dalam Tuhan, lalu saudara mengalami celaan fitnah yang jahat, saudara pasti, orang Jawa katakan blingsatan, bingung, saudaraku, gedabikan, saudaraku, bingung mau gimana caranya untuk nunjukkan yang baik. Saudara, saya pernah gambar saya, foto saya ditempel di Jalan Malioboro, Yogyakarta. Itu jalan utamanya atau downtown-nya Jogja. Gambarnya besar sekali. Oleh Dinas Pariwisata Yogyakarta, gambar itu dipasang sebagai ucapan selamat datang di kota Jogja. Gambarnya besar, saudaraku. Saudaraku, saya mau katakan demikian. Mudahkah
mengelola pribadi, sikap hati ketika gambar itu dipasang. Bahkan ketika saya ikut di dalam batik Betawi, gambar itu dipasang di mana-mana, saudaraku, di Jakarta. Itu membuat saya bagaimana mengelola sikap hati saya, saudaraku. Menjadi orang dikenal itu tidak enak, saudaraku. Orang setiap lihat saya di airport, ini yang gambarnya ada. Itu tidak enak, saudaraku. Antara senang dan malu dan takut dan bingung, saudaraku. Tidak gampang. Dan saya mau katakan kepada saudara, ketika seseorang mengikut Yesus, itu bukan untuk hanya dicintai, tetapi juga siap dibenci, saudaraku. Siap dibully, siap dijelekkan. Saudara siap? Itu tidak gampang, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, dalam kitab Lukas 4 ayat 29 sampai 30, sesuatu hal yang sangat luar biasa ketika Yesus hendak dibunuh. Dikatakan demikian, mereka bangun lalu menghalau Yesus keluar kota dan membawa Yesus ke tebing gunung tempat kota itu terletak untuk melemparkan dia dari tebing itu. Ayat 30 mengatakan ini yang luar biasa. Tetapi Yesus tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. How comes? Bagaimana ini bisa terjadi? Orang marah mau melemparkan Yesus ke tebing. Dampiak-dampiak kalau orang Jawa bilang, rombongan memegang Yesus dan mau melemparkan ke tebing. Tetapi dikatakan ayat ini, tetapi ia berjalan lewat dari tengah-tengah mereka lalu pergi. Loh, saudaraku, lalu bagaimana orang sekitar yang tadi mau melemparkan Yesus? Mengapa mereka jadi tidak tertulis di ayat ini, saudaraku? Karena belum waktunya. Amin. Karena belum waktunya dan bukan caranya Yesus mati. Kalau ayat tadi mengatakan bahwa kalau engkau mempertahankan nyawanya, engkau malah justru kehilangan. Tetapi kalau engkau menyerahkan nyawanya bagi Tuhan, justru engkau mendapatkannya. Engkau dilindungi, engkau dijaga oleh Tuhan. Oleh sebab itu jangan engkau takut, saudaraku. Saudara, kalau dikatakan bahwa Yesus ketika orang banyak mau melemparkan dia dari tebing, mengapa bisa lepas? Karena ada kuasa Tuhan yang menyertainya. Karena ada kuasa Allah yang melindunginya. Saudara, ini manajemen mengelola ketakutan. Saudara tidak usah takut. Dalam situasi apapun, kalau bukan kehendak Tuhan, itu tidak akan terjadi. Amin. Kalau bukan karena perlindungan Tuhan, itu semua tidak akan terjadi. Jadi saudaraku, segala sesuatu kita hidup bagi Tuhan, kita mati bagi Tuhan, kita hidup untuk melayani Tuhan. Amin. Ketakutan dikelola dengan baik menjadi keberanian. Ketakutan dikelola dengan baik menjadi sebuah keberanian. Bagaimana bisa, saudaraku? Ada sebuah contoh yang saya alami dalam hidup saya, di mana saya mengetahui ada seorang bernama Kalijo. Dia seorang preman bajingan di suatu tempat di mana saya tinggal waktu itu. Dan suatu hari, saya berurusan dengan Kalijo, saudaraku. Karena apa? Pada waktu itu, saya sementara membangun pagar rumah, saudara. Jadi pagarnya dulu bambu, kami bangun pakai tembok. Saudara tahu, pada siang-siang ini hari kedua atau hari ketiga, pada siang hari tiba-tiba dia datang dan dia menendang tembok yang masih basah itu, yang belum kuat itu, dan ambrol, saudara. Rubuh dan jatuh. Saya kaget sekali loh, kenapa Pak? Kamu minta izin saya atau tidak? Kamu membangun ini minta izin saya atau tidak? Saya bingung, saudara. Ini tanah-tanah sendiri, kenapa harus minta izin dengan dia? Dia marah-marah, saudaraku. Mukanya ngeri, saudaraku. Saudaraku, saya diam saja. Dan dia tinggalkan saya. Tetapi dalam hati saya, Tuhan, suatu hari nanti, saya akan bertemu dengan dia. Dan dia pasti terbalik, dia yang takut dengan saya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya sering kalau melewati retribusi masuk di daerah kawasan wisata, di mana rumah saya tinggal di sana, saya selalu membawakan makanan pada petugas-petugas yang sementara jaga.
Kadang saya bawakan nasi gudeg. Kalau ada 5 ya saya bawakan 7, saudaraku. Nanti saya ikut makan di situ. Karena itu lebih baik, lebih sopan, lebih polite. Karena saya ikut duduk, ikut makan. Dan saudaraku itu berlangsung berapa kali. Pada suatu kali, ketika saya bertandang di retribusi tempat pintu gerbang itu, saya sementara duduk tapi tidak makan, saudaraku. Datanglah seorang pemuda yang cacat mental, saudaraku. Dia cacat mental. Ngomong saja tidak bisa. Dan dia, kasihan saudaraku, cacat mental. Dan dia ke situ lalu minta minum dan kami beri minum teh, saudaraku. Pada saat yang bersamaan Kalijo datang dan dia mentertawakan pemuda yang idiot ini. Dan dia coba mengganggu pemuda ini. Kami diam aja, saudara. Terutama saya diam, saya lihat aja. Ini apa maksudnya Kalijo? Ini kan orang cacat. Kenapa kok malah dikerjain, saudara? Saya diam aja, saudara. Dan pada menit-menit berikutnya, sesuatu perbuatan yang kurang baik dan sangat tidak baik. Bukan kurang baik, sangat tidak baik. Dia pelorotkan sana pemuda itu hingga telanjang. Lalu pemuda itu bingung, saudara, karena dia orang cacat, dia cacat mental. Dia teriak-teriak, saudaraku, dia menangis karena dipelorotkan celananya. Lalu si Kalijo ini dia ambil air teh, dia siramkan ke bagian vitalnya, saudaraku. Ini tidak lucu, saudaraku. Pada saat itu, saudaraku, saya marah sekali. Saya marah sekali, saya katakan, kamu ini apa maksudnya? Kamu mau mengerjain orang cacat. Kamu mau menghina orang cacat. Kamu membuat dia menderita. Apa maksudmu? Saya marah sekali, saudaraku. Saudara, ketika kemarahan dengan kebenaran, dia takut. Dia takut, saudaraku. Dia bingung, saudaraku. Kembali dia blingsatan, saudaraku. Blingsatan, bingung, saudaraku. Dia mau menempatkan dirinya, bingung. Saya marah. Mata saya melotot. Saya katakan, apa maksudmu? Kamu jahat sekali. Kamu katanya orang pengaman, keamanan di tempat ini. Tetapi kamu justru tidak membuat aman. Orang-orang cacat kamu bully, kamu kerjain. Kamu jahat. Pergi sana. Saudaraku, dia pergi, saudaraku. Dia takut. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengelola manajemen ketakutan ini kita harus belajar. Tadi saya katakan dari ketakutan menjadi keberanian. Prinsip yang kita pegang adalah kebenaran. Kalau engkau hidup benar, engkau bicara benar, engkau bicara sesuatu yang jujur dan benar, orang takut, saudaraku. Dan orang-orang yang penjaga retribusi itu juga ikut membantu saya. Dia membetulkan celananya dan dia mengantar pemuda yang cacat ini pulang. Saudara, kita harus berani belajar sebuah keberanian. Karena apa? Karena yang namanya kebenaran itu justru orang-orang yang hidup dalam ketidakbenaran, dia pasti tidak menyukai orang yang hidup dalam kebenaran. Tetapi saudaraku, pada saat saya menunjukkan sikap saya yang benar, menghormati sesama manusia, juga mempunyai satu kasih terhadap orang yang cacat, saya hidup di atas dia. Saya menjadi orang yang di atas dia. Dan dia takut, saudaraku. Saudara yang dikasihi Tuhan, 1 Yohanes 3 ayat 13 mengatakan demikian. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Jadi tidak usah heran, saudaraku. Apabila dunia membenci kamu, tidak usah heran. Kamu harus siap. Karena keadaan kehidupanmu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jelas itu tidak sama. Yang namanya korupsi, saudara tidak mau korup, pasti tidak disukai. Saudara tidak mau yang namanya money under table, ya orang tidak suka. Saudara maunya hidup jujur, tidak suka, saudaraku. Dalam Lukas 6 ayat 22 dikatakan, berbahagialah kamu jika karena anak manusia orang membenci kamu. Anak manusia itu Yesus. Dan jika mereka mengucilkan kamu dan mencela kamu serta menolak namamu sebagai sesuatu yang jahat, bersukacitalah pada waktu itu dan bergembiralah, sebab sesungguhnya upahmu besar di surga. Karena secara demikian juga nenek moyang mereka telah memperlakukan para nabi. Ini lagi diulang, saudaraku, bahwa kita harus bersukacita.
Dalam ayat Yohanes 15 ayat 18 lebih jelas lagi dikatakan, jikalau dunia membenci kamu, ingatlah bahwa ia telah lebih dahulu membenci Yesus, aku daripada kamu. Sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saudara, ini jelas karena kita bukan dari dunia. Tujuan kita nanti di surga. Karena pengajaran Kristus bukan pengajaran etika sopan santun dunia. Tetapi ajaran Kristus adalah ajaran di mana seseorang rela menderita bagi orang lain. Ini sulit dimengerti, saudaraku. Makanya dunia membenci kamu. Kalau kamu dikatakan kamu sok suci, itu dunia membenci kamu. Begitu banyak orang yang meninggalkan Yesus hanya karena nafsu. Meninggalkan Yesus hanya karena apa? Uang dan kedudukan. Dia dengan mudah saja meninggalkan Yesus. Saudara, saya katakan, ngeri benar orang yang menginjak-injak dan menajiskan darah Yesus. Saudara, saya mau katakan bahwa engkau punya kesempatan, bahwa engkau hidup di dalam terang, engkau hidup dalam ajaran Tuhan, engkau harusnya berbagi kasih, berbagi terang bagi dunia. Tetapi mengapa engkau takut, saudaraku? Ada sebuah lagi contoh yang saya ingin ceritakan kepada saudara, di mana mengelola manajemen takut ini dengan cara-cara sesuai dengan situasi dan kondisi yang Tuhan ajarkan. Pada suatu hari, saya dengan beberapa teman, tidak banyak, hanya 3-4 orang, saya datangi tempat pemukiman para preman, saudaraku. Maaf, saya pakai kata yang lebih kasar, para bajingan-bajingan, saudaraku, dan pelacur-pelacur yang tinggal di pemukiman itu. Waktu saya datang pertama kali, saya harus membawa buah tangan apa yang saya berikan kepada mereka. Kami berdoa, saudaraku, apa ya yang cocok untuk mereka? Kalau hanya membawa mie instan, kelihatannya tidak cocok. Apa ya? Kami berdoa, saudaraku. Akhirnya kami dapat ide, kami membawa buah pepaya dan buah pisang yang masih hijau. Jadi bukan masak, yang masih hijau, saudaraku. Jadi kalau orang Jawa bisa dimbu dulu, supaya nanti kalau matang baru bisa dimakan. Saya bawakan tidak sedikit, sudah cukup banyak. Hampir 1 gerobak, saudaraku. Pisang dan buah pepaya. Sudah waktu saya bawa ke sana, orang-orang tidak lihat seperti sesuatu yang menyenangkan. Mereka hanya lihat dengan sombong, mereka lihat dengan curiga, ini apa maksudnya. Lalu saya bilang, Pak, Bu, ini saya bawa hasil kebun. Saya bilang gitu. Tolong diterima ya Bu, tolong diterima ya Pak, supaya ikut sama-sama menikmati berkat Tuhan. Ya, mereka diam aja, lalu saya bawakan. Satu keluarga, ada yang saya kasih 3, ada yang saya kasih 4, dan sebagainya. Saudara, hal seperti ini bukan sekali. Diulangi beberapa kali, saudaraku. Mengapa beberapa kali? Karena untuk memperkenalkan diri, kita tidak bisa sekali, saudaraku. Kita perlu beberapa kali supaya orang itu mengenal kita. Dalam hal yang sama, saya bawakan yang lebih matang buahnya sekarang. Agak kuning-kuning dan tidak seperti yang pertama hijau. Pada waktu saya bawakan ke sana, orang-orang di pemukiman itu mengatakan, nah ini bisa langsung dimakan. Kemarin bayi saya tidak bisa makan, nunggu sampai seminggu. Oh gitu ya Pak ya, oh gitu ya Bu. Maaf Bu, ini terlalu masak atau tidak ya Bu? Oh bagus, ini bisa langsung makan. Kok paling tidak ya besok 2 hari lagi kita makan gitu. Pada kunjungan ketiga, keempat kalinya, kami bisa duduk bersama sambil ngobrol tentang masalah-masalah kehidupan. Di sana ada tangisan. Di sana ada sesuatu yang dia ungkapkan tentang penderitaannya. Saudara, di sana pun saya berdoa. Pak, mohon maaf. Bu, mohon maaf. Bolehkah saya mendoakan? Sebab apa yang Bapak dan Ibu ceritakan ini, saya tidak bisa menolong. Tapi saya hanya bisa mendoakan. Boleh tidak saya berdoa? Oh boleh, silahkan.
Keadaan saat itu sungguh luar biasa. Karena Tuhan melawat kami di tempat itu. Sehingga waktu saya naikkan doa, saya seperti bersyair, saudaraku. Saya sambil menangis mintakan pertolongan Tuhan turun. Saya mau katakan, saudara, salahkah kita berdoa mintakan pertolongan Tuhan? Tidak ada yang salah. Salahkah kita berdoa mintakan berkat Tuhan turun? Tidak ada yang salah, saudaraku. Mereka menerima. Karena mereka butuh berkat Tuhan. Karena mereka butuh pertolongan dari Tuhan. Saudara yang dikasih, bulan demi bulan, tahun demi tahun, Tuhan makin membukakan. Sehingga kami boleh mendapatkan mereka menjadi anak-anak Tuhan. Boleh mendapatkan mereka mengerti jalan salib Yesus. Saudara, mengelola manajemen ketakutan itu perlu saudara belajar daripada firman Tuhan. Kalau tadi katakan jangan kamu takut, justru bergembira. Kalau kamu dibully, kalau kamu difitnah, sukacita. Karena apa? Karena nenek moyang kita juga memperlakukan nabi-nabi seperti itu. Jadi kita nggak usah takut, tidak usah rasa kecewa, saudaraku. Saudaraku, justru orang yang membenci kita karena belum mengenal kebenaran. Kalau mereka nanti mengenal kebenaran, bukan kita yang bicara, tetapi Roh Kudus yang bicara dalam hati mereka, mereka tidak bisa lari, saudara. Mereka tidak bisa lari. Karena Roh Kudus bicara. Dan mereka akan membukakan hati. Karena apa? Roh Kudus bicara. Bukan manusia. Roh Kudus yang ngomong. Roh Tuhan yang di dalam manusia itu, dia bicara. Dan dia akan menerima kebenaran, keselamatan daripada Tuhan Yesus. Amin. Bukankah doa merupakan perbuatan baik? Di mana isinya memberkati, di mana isinya memintakan pertolongan daripada Tuhan. Jadi saudara, melayani misi Injil harus memberkati dan memintakan pertolongan Tuhan. Itu harus dari hati. Bukan asal mulut yang bicara, tapi hati, saudaraku. Terakhir ayat yang saya berikan adalah Markus 13 ayat 13. Kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudaraku, ada endingnya. Bertahan. Saudara harus bertahan. Orang yang bertahan akan selamat. Saudara mengelola manajemen takut, saudara harus bertahan. Saudara bertahan. Tadi saya katakan waktu saya mengalami dengan preman Kalijo itu, saya bertahan, saudaraku. Ada waktu di mana Tuhan menunjukkan karyanya bagi saya, sehingga dia menjadi orang baik. Akhir zaman ini, saudara, begitu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Karena apa? Karena dia ingin kaya, dia ingin punya uang, dia ingin punya pasangan hidup, dia ingin berubah hidupnya, dan dia meninggalkan Yesus. Saudara, kalau saudara tidak mengerti, sesungguhnya Yesus yang menjadi pertolongan saudara, Yesus yang menjadi perlindungan hidup saudara, dia bodyguard dan bodyguide dalam hidupmu, saudaraku, yang menuntun dan yang menjagai saudara. Dengan tongkat dan gadanya dia menuntun domba-dombanya. Engkau tidak bisa berharap meninggalkan Yesus, lalu engkau berharap menikah dengan orang kaya yang punya jabatan. Itu belum tentu, saudaraku. Itu bersifat sementara. Uang bisa habis, kedudukan bisa turun, kehidupan bisa berubah. Tetapi kalau engkau tetap bertahan sampai kesudahannya, engkau selamat. Orang yang menderita karena Kristus tidak dibiarkan selama-lamanya menderita. Orang yang menderita di dalam Yesus tidak dibiarkan hidupnya terlunta-lunta, hidupnya kebingungan. Tidak, saudaraku. Ada waktunya Tuhan membalikan keadaan. Ada waktunya engkau akan terbang seperti Raja Wali. Karena apa? Tuhan yang mengangkat engkau. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan,
Berbahagialah saudara kalau saudara mengerti ayat firman Tuhan yang kita baca tadi. Berbahagialah saudara yang mengerti sesungguhnya tidak boleh engkau takut, karena ada Tuhan yang melindungi engkau. Jangan engkau katakan, Tuhan bagaimana hari esok? Hari esok punya kekhawatiran. Hari ini cukuplah untuk hari ini. Saudara berdoa untuk hari ini. Hari esok Tuhan akan tolong saudara. Kiranya apa yang saya utarakan ini boleh menjadi berkat bagi saudara. Kerinduan saya, saudara tetap bertahan dalam kesukaran. Karena sesungguhnya Daud katakan, pertolonganku datang bukan dari gunung-gunung ini, tetapi dari balik gunung yang menciptakan gunung ini. Itu pertolongannya datang daripada Tuhan. Saudara percaya, saudara yang akan menerima berkat itu. Tuhan memberkati saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, kami sudah mendengar firman. Ajari kami untuk berani mengerti bahwa kami harus memikul salib setiap hari. Kami harus menyangkal diri. Kami jangan takut dibenci Tuhan, tetapi justru kami memberkati orang yang membenci kami, orang yang mengutuki kami, orang yang memfitnah kami, orang yang berbuat terhadap kami. Kami memberkatinya Tuhan. Karena pembalasan bukan pada kami, tetapi pembalasan adalah hak pada Tuhan. Tuhan berkati kami Tuhan yang hidup dalam kesulitan hari ini, supaya mampu mempertahankan imannya sampai kesudahannya, supaya tetap setia kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Terima kasih Tuhan, biar ini terjadi pada setiap orang yang mendengarkannya, dan apa yang ditakutinya tidak akan pernah terjadi. Terima kasih Tuhan. Marilah Tuhan turunkan berkat dari Allah Bapa dan kasih sayang daripada Tuhan Yesus serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai hidupmu hari ini, besok, sampai selama-lamanya. Tuhan menjemput engkau di awan yang permai. Tuhan memberkati saudara. Sampai jumpa dan salam misi Injil. Amin.